gimana caranya bisa beli rumah, gaji saya UMR Kak, gaji saya 2,7 juta Mister, gimana caranya bisa beli rumah idaman gitu kan ya. Terus kita jawabnya apa? Kurangin pengeluaran, tambah income, terus investasi ya. Jadi cuma sebatas gitu toh. Nah, atas dasar itulah mulai malam ini kami berdua bersepakat untuk bikin simulasi menghitung cicilannya. Nah, jadi nggak cuman menghitung tok ya, Ko Ivan ya, tapi nanti gimana caranya kita supaya bisa benar-benar beli mencapai. rumah, benar-benar beli rumah yang memang sesuai dengan kondisi finansial kita. Jadi nggak terlalu maksa Bapak Ibu. Karena kalau beli rumah secara KPR, apalagi nyicilnya itu 10 tahun, 15 tahun, itu butuh komitmen jangka panjang. Dan nggak semuanya juga berhasil sampai melewati 10 tahun, 15 tahun tersebut. Silakan. Melewati garis finish berarti ya. Nah, berarti yang mencapai garis finish. Harus dipikirkan sebelum start adalah kita pastikan, ya nggak bisa pasti juga lah, tapi paling tidak kita itu ngitung dulu. Siapkan. Kita tuh siapkan dulu, kita ada preparation supaya kita itu kalau sudah start kita lari, kita sampai ke finish. Jangan sampai kita sudah buang resource, buang tenaga, buang waktu, capek-capek, sudah start, sudah jalan 2 tahun, 3 tahun, ternyata di jalan kita bilang, aduh aku sudah nggak sanggup, aku keluar dari permainan. Terus yang 2 tahun, yang 3 tahun yang udah kita usahakan, hilang. Nah, gitu ya, Mister ya. Hilang nggak sia-sia. Gimana caranya gitu ya, oke. Nah, berarti buat teman-teman khususnya Sobat Hustlers, pasti sudah tahu ya, pedoman saya 2 kalimat, know your limit and find the balance-nya. Jadi balance-nya ini bisa on every variable ya teman-teman ya, bisa balance-nya ini adalah kita ngukur titik imbangnya antara. Halo Mister, suaranya hilang. Halo. Ya, aman. Tadi balance-nya gimana? Ya, jadi ngitung balance-nya itu bisa antara ekspektasi kita dengan kondisi keuangan kita, gitu ya. Jadi kondisinya gimana, ekspektasinya gimana, jadi kita mau ketemu di tengah. Kalau bahasa sehari-harinya mungkin win-win solution atau ambil jalan tengahnya. Nah, gitu. Ya, you win, I win. You win, I win. Iya, win maksudnya antara ekspektasi sama kondisinya. Nah, untuk memulai ini, nah tadi ini ada beberapa teman yang sudah masukkan DM ke saya, ya. Koko Ivan juga ada kayaknya ya. Iya. Tapi ini saya bacakan yang versi saya dulu aja ya, Koko Ivan ya. Oh ya, teman-teman. Dipakai nama samaran ya? Iya, ini ngomongnya malu dia. Jadi kita ambil nama siapa ya? Sebut saja Bapak Elon Musk gitu ya. Bapak Elon Musk mau beli rumah. Karena beritanya kan dia masih ngontrak. Masih ngontrak, kasihan. Berita terakhirnya itu beberapa saat yang lalu, nggak tahu kalau sekarang. Nah, ini kita mau langsung masuk ke case ya, Ko Ivan ya. Jadi teman-teman yang baru join, ya ini baru jam 8, teman-teman yang baru join, kita nanti mau bedah kasus Bapak Elon Musk, bukan nama sebenarnya, yang mau beli rumah. Ya, kita mau hitung sama-sama, dia sudah punya ekspektasi dan lain-lainnya. Oke, jadi boleh dicatat, Ko Ivan. Ya. Oke. Dia harapannya punya rumah senilai 1 miliar. 1 miliar. Oke. 1 miliar ini dia sudah kumpulkan DP kurang lebih 5%. Berarti berapa? 50 jutaan ya. 50 juta pas. Kalau 1 miliar berarti DP-nya 50 juta pas. Iya. Ya. 5%. Tenornya nggak mau lebih dari 15 tahun. Nggak mau lebih dari 15 tahun, 14 tahun itu juga nggak lebih dari 15 tahun. Iya. Kita anggap 15 jadi, berarti. Maksimal 15 tahun. Oh gitu. Berarti kita anggap maksimal aja ya. Ini ya kita anggap maksimal. Soalnya kan kita mau tahu cicilan
seringan-ringannya. Nah, gitu. Oke. Cicilan Ya, kalau gitu seringan-ringannya. saya ganti kamera belakang dulu ya, Mister ya. Kita biar Siap. menghadap ke kalkulatornya aja, biar saya enak hitungnya. Sip. Oke, sebentar diatur dulu supaya duduknya enak. Saya gedein dulu tadi Teman-teman datanya. kelihatan ya. Teman-teman komen dong. Mungkin kurang besar atau gimana. Kalau di tempat saya sih aman. Aman. Komen dong. Yang baru join, komen dong. Di tempat saya sih oke. Ya, Kalau masuknya komen Mister, itu, masuknya kalau komen Mister biasanya agak kelihatan. telat. Iya, Oh kalau gitu. di tempat saya sih oke sih. Harga murah, harga Aman, rumah, ululas. Aman katanya. Oke, terima aman, siap. kasih. Thank you, Responnya Marco, Julius, cukup. cukup, Jakob, Jacob, yes, Hendran. Ya, sip, cukup lanjut kalau jelas, gitu. Kak. Mantap. Ya. Komennya itu sebenarnya dari tadi loh, cuman baru masuk. Cuma, Ah, iya, memang ini delay banget. Kita ngomong sekarang, delay ngomong A banget. gitu, munculnya nanti bisa 5 detik lagi. Oke, lanjut ya, Mister. Tadi, rumah 1M. Bapak Elon Musk ya, rumah Bapak Elon 1 Musk. M, uang muka 5%, tenornya Heeh. 15 tahun, ya benar. Nah, 15 aku tahun. bunganya enggak tahu. Suku Nah, bunganya bunga, kan koifan. bunga ini kita anggaplah dia bunganya 7% ya. Anggaplah dia ngambil yang fix. Waduh, kita nulisnya di notepad aja ya. Anggaplah dia ngambil yang fix. Ini kekecilan ya. Kurang Kekecilan ya, oke. Kalau gitu saya ngomong aja deh. Anggap aja dia ngambil yang fix 7 tahun selama fix 7% selama 5 tahun ya. Sebentar Mister, saya buka dulu ya. Oke. Jadi cicil rumah itu ada fixed rate sama floating rate gitu ya. Iya. Kalau teman-teman yang sudah ini udah pernah bisa ajuan nih. KPR pasti tahu. Dia ngambil fix 5 tahun, fix 5 tahun, bunga 5 tahun. 7% gitu ya. Nanti kita mungkin saya simulasiin aja, maksudnya 5 tahun fix ini gimana. Jadinya dia kan ngambil jangka waktu 15 tahun. Nah, selama 5 tahun pertama itu bunganya 7%. Loh, memangnya kenapa kok disebut seperti itu? Apakah nanti berubah? Iya betul, yang namanya bunga itu berubah-ubah, bunga acuan BI itu berubah-ubah. Nanti kita bahas, sekarang kita bahas 5 tahunnya dulu ya, Mister ya. Siap. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan semua. langsung ke sini ya. Kalau ada pertanyaan langsung ke sini ya. Jangan ke komen ya, teman-teman Langsungnya ya. di Nanti tanya. kelewatan. Iya. Ya, silakan. Oke. Harga rumah 1M, uang muka 5%. Sebetulnya ini berarti saya anggap berarti rumahnya rumah baru dari developer ya. Karena kalau rumah secondary, rumah yang kita beli dari perorangan, itu kayaknya nggak mungkin kita bisa DP 5%. Karena kalau rumah secondary dari perorangan, biasanya DP itu ya 20 sampai 30% lah gitu. Ini berarti dia beli, Pak Elon Musk ini belinya di developer nih. Oke, ini tadi ya, fix 5 tahun, bunga 7%. Karena dia DP 5% itu 50 juta, berarti 1M dikurangi 50 juta, sisa 950 juta, itulah yang di KPR-kan. Di KPR-nya 15 tahun utangnya ya. Dengan ya yang istilahnya ngutang ke bank gitu ya. 15 tahun udah ngebank, ngambil yang fix 5 tahun bunga 7%. Nah ini dia jatuhnya jadi ya. Mungkin agak digeser ke kanan sedikit ini HP-nya. Oke. Kepotong sedikit. Nah, gini ya mantap ya. Much better. Jatuhnya cicilan per bulannya itu 8,6 sekian. Atau 8,7 ya kita bulatin. 8,7 per bulan. Waduh, lumayan ya. Per bulan. Sebetulnya angka ini masih bisa dimain-mainin, Mister. Angka ini masih bisa dimain-mainin. Ini kursor saya kelihatannya. Nah, ini kan angkanya 8,6 ini.
Ya, 8,6 ini kalau misalnya mau dikecilin bisa. Mau dikecilin itu berarti gini, bunganya kita misalnya milih dari bank itu yang 5% aja. Oh. Oke, 5%, jadi bisa tapi beda-beda ya. bukan, ya bisa beda, tapi nggak beda jauh. Tapi maksudnya gini, yang penting itu promonya, hubungan antara bunga 7%, sama fix 5 tahun. Kalau kita misalnya mau ambil yang murah, yang 5% aja bunganya, mungkin fixnya itu nggak bisa 5 tahun, cuma 3 tahun. Dengan kata lain, 3 tahun, kita pakai bunga itu cuma 3 tahun tuh, murah, benar. Tapi cuma 3 tahun, habis itu ntar tahun keempat, udah ikut bunga floating. Apa itu bunga floating? Nanti ya, kita bahas yang 5 tahun dulu ini ya. Oke. Ayo, Oke. Lanjut. Kita turun lagi. Ini kalkulatornya, kalkulator ini ya, kalkulator KPR ya. Jadi udah memang saya buat tinggal input gitu. Ini berarti tadi DP-nya 50 juta, karena 50 juta itu berarti diambil dari 5%-nya dari 1M, 50 juta dapat. Cicilan pertama tadi 8,6, BPHTB itu pajak pembelian, kita anggap 50 juta. Jadinya gini, variabelnya BPHTB, biaya notaris sama biaya KPR ini tidak pasti. Ini saya asumsikan aja, karena ini nanti bakal berubah berdasarkan kondisi. Entah itu umur, entah itu asuransi jiwanya, entah itu notarisnya, entah itu kebijakan daerahnya. BPHTB-nya ini 50 juta, biaya notaris anggaplah 10 juta, biaya KPR 50 juta. Nah, jadi kita kan tadi ngomong KPR, Mister. Kita ngomongin DP. Tapi kita harus jangan lupa sama yang ini. Kenapa saya buat ini? Karena ternyata orang tuh sering lupa kalau ternyata itu di pertama dia bukan cuma nyiapin DP 50 juta. Tapi dia kalau dalam kasus ini Pak Elon ini harus nyiapinnya itu 168 juta. Kenapa? Karena ada biaya KPR, ada BPHTB. Ini biaya KPR saya gede-gede ini ya, tapi ya kita ambil worst case-nya gitu ya. Gitu. Oke. Jadinya ya tidak semudah itu gitu, tidak semudah DP saja. Berarti apa? Angka-angka itu tuh didapat dari harga rumah ya, ngitungnya. Ya? Ini didapat dari harga rumah. Jadi kalau kayak BPHTB ini saya ambil asumsinya 5% dari harga rumah. Biaya KPR saya asumsikan juga 5% dari harga rumah. Biaya notaris saya asumsikan 1% gitu. Untuk balik nama. Berarti gini ya, kalau kita mau beli rumah itu harus siap yang pertama DP, yang kedua cicilan pertama, yang ketiga 11% dari harga taksiran rumahnya ya. Kan 50 iya, tambah tapi 11% itu tidak bisa. 10, itu cuma acuan aja. 11% boleh kita bilang 11%, tapi itu bukan angka fix. Karena itu nanti dihitung lagi. Ya, tapi bolehlah kita bilang 11%. Acuannya gitu, aja. Lumayan berarti ya. Lumayan kalau nggak di bedah gini mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu loh. Tapi banyak juga ya kalau misalkan itu rumah dari apa istilahnya primary ya, itu biasanya gini-gini ini dibebaskan ya atau gimana biasanya? Ya, jadinya Pak Elon ini tidak perlu membayar ini kalau ternyata dia ini belinya 1M sudah termasuk biaya-biaya, sudah termasuk pajak-pajak yang ini. Inilah yang disebut kalau di promo developer bebas biaya-biaya, bebas pajak, itu adalah ini. Berarti biaya-biaya dan pajaknya segala macam di markup ke harga rumahnya gitu ya? Ya bisa dikatakan gitu, mudahan ada developer yang nonton ya. supaya bisa dicicil, supaya tidak memberatkan. Iya. Oke. Jadi kalau sama developer kita itu istilahnya bisa minta tolong minta tolong ini dimasukkan aja ke plafon KPR gitu, kita cicil sekalian sama bisa KPR, juga ya. Gitu. I see. Ya bukan minta tolong sih, maksudnya promo itu tuh seperti itu gitu, seperti kita minta tolong ya Pak developer. Oke, ke atas tolong dong, Ko Ivan ke atas. Misal nih, misal nih, Mister Ko Ivan, saya nggak punya uang per bulan 8,6 atau 8,7 dibulatkan. Ada nggak cara
supaya dia lebih kecil lagi selain suku bunganya direndahin? Suku bunga direndahin Selain suku atau bunganya direndahin. atau waktunya, tenor 15 tahun ini dipanjangin ke 20 Oke. tahun, atau Coba, uang mukanya. digedein. Coba. Oh iya, bisa ya. Iya. Coba sih ya. Uang mukanya Misalnya dulu aja. jangka waktu. Uang mukanya dulu deh. Coba ya. Uang mukanya. Uang muka dulu. Misalkan, Tambah 10%. Ya. 10%, 100 juta ya. Jadinya yang masuk KPR 900 juta. Ini. Beda. Jadi yang ya beda. Tadi 8,7 700. tadi ya. Iya, Cuman beda beberapa bedanya. ratus ribu ya. Kalau 20%. Beda 500.000 ya. Coba kalau 20% DP 20%. Iya. Kalau DP 20%, berarti sisa 800 juta masuk ke bank. Turun jadi 7,3. Mulai ngefek ya, mulai kerasa ya. Mulai wah ini Gitu. affordable nih. Kalau misalkan 20 tahun. Ini diganti jadi 20 tahun jangka waktunya atau tenornya ya. 20 tahun jadi 6,2, 6,3 ya. Tadi berapa sebelum ini berapa tadi? 6,3. Kontrol Z 7,3. Oh, 7,3 jadi 6,3. Wow. Beda 1 juta. Seolah-olah Anda hemat 1 juta Per bulan. Istilahnya. Tapi Anda nyicil 5 tahun lebih lama. 5 tahun lebih lama. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Ini kita seperti bermain puzzle. Jadi apapun yang diganti selalu ada konsekuensinya. Jadi kalau kayak tadi misalkan, kalau kita mau memperkecil gimana? DP-nya ya dibesarin. Nah, kenapa kok itu bisa cicilannya jadi kecil? Karena beban hutangnya juga semakin mengecil, otomatis bunganya juga semakin kecil. Gitu ya, Kak Ivan ya, benar ya? Iya. Ya. Tapi gini saya ganti sesuai sama Pak Elon tadi ya. Nanti Pak Elon marah kita di roket loh. Jadi jangka waktu 15 tahun ya. 15 tahun. Gini ya. Iya. Jalannya Pak Elon 8,7 kok. Jadi jangan diganti. Kirim roket ke sini. Nah ini kita ngomong. Apa gimana? Ya berarti kalau misalkan 8,7 ini terlalu tinggi buat Pak Elon ya mungkin rumahnya aja, cari rumah yang bisa lebih jadi murah mungkin ya 700 juta aja gitu kan, satu tingkat aja, jangan yang 2 tingkat gitu. Atau beli yang namanya rumah tumbuh misalnya. Sekarang itu developer pintar karena dia tahu nih banyak yang budgetnya terbatas, dia ngomongnya rumah tumbuh. Rumahnya itu bangunannya cuma setengahnya aja, misalnya luasnya 100 nih, dibangun cuma setengahnya aja, dibilang rumah tumbuh. Ntar kalau ada duit bangun sendiri ke belakangnya gitu, Kalau ke belakang dan ke atas gitu. Iya, bangun sendiri. Yang penting kebeli dulu tanahnya, sama ya ada 2 kamar lah gitu kan, pasangan baru. Oke. Kita lanjutkan Pak Elon. Pak Elon, gimana? Ada saran buat Pak Elon nggak? Cicilannya kebesaran. Ini saya lanjutkan dulu ke floating atau gimana nih? Atau kita mau floating belum ya? Silakan. Iya lupa dia ini nggak kebiasaan hitung KPR nih, Mr. Fik nih. Oke, tadi kan kita bayar, Pak Elon ini bayar 8,6 sekian ini selama 5 tahun. Karena yang dia ambil promonya adalah fix 5 tahun. Bunganya 7%. Ya kan? Kayaknya sebetulnya saya salah nyebut. Harusnya nyebutnya itu fix 7% 5 tahun kebalik ini. Oke. Ya Anda mengerti lah maksud saya ya. Kita ke kanan karena tadi itu fix 5 tahun, berarti kita cuma bayar tahun pertama, tahun kedua, 3, 4, ke-5. Tahun ke-6 sisa saldo masih sekian, ini bunganya sudah nggak bisa ngikut yang fix, masuk ke masa floating. Jadi nggak bisa ikut tabel ini, lebih tinggi. Nah ini saya copy dulu ya, 732 sekian ini, 732 juta. Ini saya copy ke harga rumah
lagi. Kita startnya kan berarti values only. Oke, yes. Nah, Berarti ini seolah-olah ini ngajukan KPR baru ya. ya tapi bukan ya Mister ya. Ini berarti kita KPR-nya itu sisa segini pokoknya sisa segini, tapi yang berubah itu adalah suku bunga dan jangka waktunya. Oke. Oke. Uang muka nol ya, karena ini kan memang nggak ada uang muka. Uang muka ini cuma ngelanjutin di tahun ke-6 tadi. Jangka waktunya 15 tahun, dipotong 5 tahun tadi sudah berjalan. Berarti sisa 10 tahun. 10 tahun. Terus kita suku bunga floating, kalau kita ngikutin, tadi saya lihat di Google, ngikutin Bank ABC yang biru itu bunga floatingnya 11%. Ikuti BI ya. Nah, jadi pada tahun setelah tahun ke-5 lebih 1 bulan, Pak Elon Musk ini harus bayarnya cicilannya sekarang 10,3. Jadinya masa fixnya yang 5 tahun tadi, yang bulan madu tadi sudah berlalu, dia harus ngikutin ini. Dan floating ini, Mr. Fix, ini 11 bisa 11 bulan Juli, bulan Agustus itu bisa berubah-berubah. Namanya juga floating, naik turun, ikuti Bank Indonesia gitu. Itu jadinya lebih beresiko. Ini harus dipersiapkan banget jadi ya. Kita selama fix harus nabung yang banyak. Kita siap-siap buat masa floating gitu. Iya, tadi berarti angsurannya naik berapa tadi? Kira-kira naik berapa? Tadi kan 8,7. 8,7. Tadi kan 8,7 juta pertama, 7 juta ke 10 berarti 2,2, 2,5. 2,5 tak hitung aja ya. Juta. 2,5 kira-kira ya ini ya dibagi berapa tadi? Cicilan awalnya 7, berapa? 8,7 tadi yang cicilan 5 tahun pertama. Wih, naiknya 28%. 28% ya. Iya, ya berarti mau nggak mau si Pak Elon Musk ini dari 5 tahun ini income-nya harus naik 28%. Iya, berarti gini Mister ya, kita asumsikan dia 5 tahun lagi gajinya udah naik gitu kan. Kalau naik, ya, atau mungkin dia udah nambah lagi kerjaan apa kayak gitu, bisnis gitu kan, itu. Gimana Pak? Kalau Mr. Victor jadi Pak Elon, kira-kira gimana melihat kenyataan ini? Ya, kalau memang itu rumah memang harus saya butuhkan untuk dibeli ya nggak Pak? Ya gimana lagi? Ya harus dihadapi dengan gagah berani. Berarti gak berani ya. Berarti kalau dengan menerapkan prinsip personal finance yang cicilan nggak boleh lebih dari 30%, berarti ini paling nggak bulanannya harus 30 juta. Ya. 30 juta, benar banget. Iya. Benar banget. Wah, berarti teman-teman di sini ya gimana? Saya mau cerita, ada yang namanya refinancing. Jadinya ketika Anda sudah masuk masa floating, ini masih bisa di refinancing, istilahnya itu di KPR-kan ulang. Misalnya Anda tadi di Bank ABC, udah masuk nih masa floating 10 juta, waduh ini kok gede banget bunganya. Terus lihat Bank CDE ini promonya menarik sekali, masih ada promo fix lagi. Bisa ini di refinancing ke bank yang baru, ke bank yang lain itu. Jadinya masuk lagi kita ke masa floating. Jadi 732 juta ini dimasukkan ke bank lain. Jadinya dapat lagi entah berapa promo fixnya ini gitu. Jadi dapat murah lagi. Start dari awal lagi, tapi ada biayanya, biaya KPR lagi. Anda harus ngitung
lebih untung mana nih antara penghematan bunganya sama apa itu namanya, sama biaya KPR-nya lagi sama biaya penaltinya. Wah, Ya, itu kelihatannya harus ada satu bahasan lain tuh. ada penaltinya juga soalnya ya pastinya ya, Hmm. karena keluar Hmm. dari kontraknya. Ko Ivan kayaknya ada yang tanya Hmm. di question itu. Kita langsung ke pertanyaan atau nanti dikumpulkan di 10 menit lagi gitu. Tanyanya soal ini soalnya. Nanti selak lupa. Oh, tanyanya soal ini. Oke, oke. Nah, Eh, ini ya berarti saya tampilkan ya. Saya ya, tampilkan. tampilkan aja. Oke, harusnya cicilan nggak semurah itu, nggak mungkin cuma 8 jutaan. Ya cicilan ini berarti sudah pernah kena cicilan gede ini kayaknya Mister Sip. Jadinya bisa ngomong gini. Ya cicilan mau 8 juta itu bisa, mau 80 juta bisa, mau cicilan 2 juta, 3 juta juga bisa. Balik lagi tadi yang Mister Sip ketik ya. Ini bisa diganti uang mukanya jadi gede, cicilannya jadi kecil. Tenornya mau dipanjangin jadi 20 tahun, otomatis cicilannya jadi kecil. Pilih suku bunga yang paling murah, cuma 3,8%. Bisa, tapi cuma fix 1 tahun. Tahun kedua masuk floating. Nah, itu jadinya banyak variabelnya. Bisa aja jadinya 8 juta itu nggak murah-murah amat. Masih bisa kalau mau diakalin lagi. Diturunin jadi 5 juta, jadi 4 juta. Bisa. Apalagi kalau harga rumahnya yang dikurangin, Mister Rick. Ya. Jadi tambah murah jelas kalau itu. Gitu kan. Apalagi apartemen misalnya yang harganya 300 juta. Nah, itu cicilannya kan lebih ringan lagi. Jauh lebih ringan daripada ini. Gitu. Ini pertanyaannya nggak semurah itu. Berarti cicilnya mungkin nggak 10 tahun mungkin ya. Atau bunganya juga nggak. Tadi yang di awal tadi kan berapa? 5% ya, nggak 5%. Jadi pakai bunga 7%. Oh, 7% yang pertama. Gitu sih. 7%. Ya. Gitu. Oke, nggak menjawab ya MC. Terus? Ya, berarti kalau memang kita keberatan dengan 10 juta, berarti bisa ada opsi refinancing ya? Refinancing, ya. Atau mungkin opsinya gini, Mister. Opsinya adalah sebelum kita masuk masa floating, udah konsultasi dulu sama Mister Fik ini bagaimana mempersiapkan keuangan menghadapi 10 juta ini. Masuk, ya bisa juga sih. Nah, karena kan itu masih 5 tahun lagi ya. Masih 5 tahun lagi. Nah, tapi gini Ko Ivan, kalau itu misalkan tadi 8 juta sekian itu sudah 30% dari income-nya dia, ya mau diatur gimana pun ya gimana gitu loh. Iya kan? Karena itu sudah porsinya besar. Kalau kita mau kalau kita mau mempersiapkan supaya nanti ada pendapatan pasif misalnya dengan investasi, waktunya cuma 5 tahun. Iya, butuh modal yang besar juga. Nggak sempat. Jadi kalau ada kasus seperti ini sih, pasti akan saya pasti akan nanya gini, skillnya apa? Punya skill apa? Gitu loh. Punya skill atau punya aset apa yang bisa generate income? Gitu loh. Kalau nggak punya aset, ya paling nggak punya skill. Kalau nggak punya skill, ya silakan mungkin bisa belajar skill dulu supaya bisa punya aset. Berarti bisa dibilang skill itu aset mungkin ya? Iya, bisa juga. Selama itu bisa memberikan keuntungan financial, boleh kita sebut dengan aset. Gitu. Oke. Oke, berarti kita case number 2. Number 2 ya, oke sebentar dulu, coba saya lihat dulu ya, saya geser-geser. Nah gini, kasus kedua Bapak Mark Zuckerberg. Ya, Mark Zuckerberg ini mau nyicil rumah. Dia bilang mau nyicil 5 juta. Followernya Ko Ivan ya ini ya tadi ya? Iya, kebetulan
Mark Zuckerberg follow saya kemarin gara-gara habis bikin thread itu yang rame. Ya, silakan. Oke, lanjut. Mau nyicil 5 juta per bulan. Tenornya 10 tahun. Berarti mau nyicil 5 juta selama 10 tahun. Harga rumahnya itu berapa ya? Jadinya pertanyaannya Mark Zuckerberg ini dia nggak tahu nih mau beli rumah itu harganya berapa. Dia tahunnya mau nyicil 5 juta selama 10 tahun. Berarti dibalik ya. Dari kalau 10 tahun. Oh, ini sudah 10. Ya, kalau si Elon tadi, teman-teman ya, si Elon tadi itu kita ngitungnya berdasarkan harga rumahnya, harga rumah idamannya, harga rumah impiannya, harga rumah standarnya. Tapi kalau yang Mark ini, ngitungnya berdasarkan kemampuan finansialnya dia. Nah, gitu ya, dia mampunya 5 juta per bulan, tenornya 10 tahun. Silakan, gimana ngitungnya? Oke, ini saya hapus dulu biar nggak bingung ya. Oke, berarti begini. Tadi yang pasti kita tahu udah 10 tahun tenornya. Suku bunganya kita anggaplah masukkan 7% ya. Saya pilihkan 7% ya Pak ya, Pak Mark, promonya. Nah, berarti ini tadi angkanya 732 ya, udah terlanjur keisi dari yang sebelumnya tadi munculnya 8,6. Sebetulnya sih kalau menghitung kebalik gini nggak ada rumusnya, Mr. Fik. Ini kayak pakai feeling coba gitu. Coba. Kalau misalnya saya masukin 500 juta, ini 500 juta atau 5M ya? 500 juta masih 5. Kebanyakan. Hah? Kebanyakan ya masih ya. Berarti harus lebih murah dari 500. 400 coba. 400 juta. Kalau 400 juta 4,7. Gini Mr. Fik. Masih. Tadi berarti mungkin saya bisa kita lebihkan sedikit ya, 450. Ini kan lebih 5,3. Sebetulnya kan lebih. Tapi kan nanti pakai uang muka. Anggaplah kalau misalnya uang muka 10%. Anggaplah kalau uang muka 10%, nanti dia bakal berkurang. Yang di KPR kan cuma sekian. Jadinya keluarnya malahan nggak sampai 5 juta. Nah, berarti kurang lebih Mr. Mark Zuckerberg ini bisa beli rumah dengan harga 450 juta lebih dikit boleh. Untuk mendapatkan cicilan di bawah 5 juta dikit gitu ya. Iya. Gitu. Oh, jadi kira-kira ngitungnya gitu ya. Nah, kalau kita sudah ngitung secara gini kan kita berarti tahu ya ekspektasi kita ya, Ko Ivan ya. Tinggal kalau si Mark ini berarti dia mampunya ambil rumah yang sekitaran 450 lah. Misalkan kalau rumah yang 450 itu bisanya di pinggiran, sedangkan Pak Mark ini kerjanya di tengah kota gitu ya harus ngalah ya. Ya, berarti dia harus ambil apartemen kalau mau tetap di tengah kota. Oh iya. Itulah gunanya apartemen kan. Apartemen itu menjual lokasi. Karena di lokasi tersebut kalau beli rumah udah nggak mampu deh. Akhirnya bangunlah apartemen. Karena apartemen itu tanah per meternya mahal sekali, Mister. Sebetulnya. Karena gini, kalau misalnya anggap aja tanah 100 meter, kita bangun satu rumah. Kalau misalnya tanah 100 meter, kita bangun ke apartemen, ke atas berapa tingkat tuh, berapa unit tuh. Dikalikan, duitnya banyak kan. Itu jadi berapa miliar langsung, berapa triliun gitu kan. Gitu. Jadi gitu ya, ini hubungannya dengan ekspektasi ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman di sini, kalau mau ngitung gini, pakai harga rumahnya dulu atau kemampuan cicilannya. Coba sih, saya tak sambil minum 1 menit. Ayo, tinggalkan di kolom komentar. Apa Mister? Tadi putus-putus tuh suaranya. Oh, sorry. Kalau sudah tahu 2 cara untuk ngitung rumah gini, teman-teman lebih seneng ngitungnya itu dari harga rumahnya atau dari kemampuan bayar cicilannya. Saya penasaran, kepingin tahu. Lebih suka. Om tanya dong, Om. Ya, tanya yang di ini ya, yang di sini loh, ini loh, ya. Silakan. Ada yang nanya di tadi komentar. Mau tanya. Oke. Iklan ya?
iklan. Ini Itu anak harusnya saya. harusnya muknya ditulisin mindset duit gitu. Ini Belum ada saya itu. Ya. tutup ya. Saya Harga rumahnya tampilkan dulu. Oh, wajah saya mantap. lagi. Muhammad Akbar. Jadi memang gitu ya. Untuk Mas Akbar ini targetnya dulu, baru kitanya yang hustling untuk ngejar targetnya itu. Ya boleh juga sih. Boleh Harga juga, rumahnya boleh dulu juga. ya. Hmm. Oke, mantap. Motivasi itu namanya, Ustaz. Ada beberapa orang yang pokoknya kita harus punya cicilan supaya kita kerja keras. Jangan sampai nggak ada cicilan, katanya begitu. Eh, punya cicilan itu boleh, tapi jangan sebisa mungkin jangan ngelebihin dari apa namanya apa 30%. 30%. CY. Ya. Kalau saya mampunya hanya angsuran di 3 juta, dapat rumah berapa ya Om? Nah, untuk ngitung gini sebenarnya teman-teman bisa ngitung sendiri, Ko Ivan, caranya gimana kalau mau? Caranya, yang tadi kalkulator saya ini, bisa teman-teman miliki, bisa di-download ke Instagram saya, klik link di bio itu ada link tree, paling atas atau nomor 2 paling atas itu ada kalkulator KPR, klik aja. Nanti Oke, di situ bisa di-download. bisa Ntar bisa di-download otak dan sendiri. Jangan lupa di-download dulu, jangan langsung diedit karena nggak bakal bisa langsung diedit. Gitu. oh jadi harus di-download dulu. Nah, Iya. nanti dari situ antara ngitungnya berdasarkan harga rumahnya dulu atau kemampuan cicilan kita. Wah, mantap tuh. Iya, udah bisa ini sendiri dah, langsung nggak nyari rumah, ntar. Mm-mm. Gitu. Sebetulnya nggak boleh loh, Mister. Kemarin saya barusan ketemu ya sama agent properti gitu ya. Katanya dia Mm-mm. bilang kita tuh harusnya nggak boleh mengedukasi gitu, karena nanti kita nggak ada Tuh, gunanya, katanya gitu. maksudnya si Gimana? si ini ya, si apa? Si agent propertinya itu nggak ada gunanya gitu ya. Iya, ntar kita nggak ada gunanya kalau kita edukasi terus jadinya gitu. Ya, ya, ya bisa iya bisa enggak lah. Kembali lagi kalau kata Mister Fig itu tergantung, ya tergantung, Tergantung. ya. Itu kita ke Karena pertanyaan ya, saya intip ya. oh Oh ada, iya, Mister Fig silakan. mau nambahin. Enggak, Oke, silakan. Em, ini nanya, harusnya saya ngambil yang dari bawah atau dari atas ya? Izin tanya Pak Muhammad Akbar. Tapi pertanyaannya nggak ada. Silakan langsung. Oh ini pertanyaannya menyusul di atas. Saya saya tag. Kalau harga rumah 600 juta dengan bunga fix 3%, penghasilan 10 juta per bulan, kira-kira tenor yang pas berapa tahun? Kalau sebetulnya ya, Pak Muhammad Akbar sudah tahu harga rumah 600 juta, sudah tahu bunga fix mau ngambil 3%, terus penghasilan juga sudah tahu. Berarti ini tenornya udah pasti tahu juga kalau misalnya dimasukkan ke kalkulator yang harus kita praktekkan kayaknya ya. Terus sebentar ya. Saya balikin lagi ya silakan. kamera saya. Ya. Ini ya. Mm-mm. Oke. Mana-mana tadi? 600 juta. 600, 123. Bang Muka tadi nggak disebutin, kita isi 0 dulu. kita kosongin dulu. Terus jangka waktu bunga ya tadi udah tahu ya. Bunganya Bunganya tahu. berapa tadi? Nah, 3%. Ini uang muka ternyata isi 0 nih, supaya dia nggak bingung. Oke, Ya. terus jangka waktunya berapa tahun? 10 juta. 10 juta itu kan berarti nyicilnya idealnya 3 juta ya, Mister ya? Ya, Kan maksimal. 30%. Berarti kita masukin aja mungkin 15 tahun, masih 4 juta. Ya, berarti kalau misalnya mau di 3 juta persis, ini harus ditambahin 18 mungkin ya. Oh, kurang, 20 malahan. Nah, ini kan secara kalkulator gini ya, dan secara kalau financial planner, secara Mr. Fix, itu 30%. Bank pun sebetulnya juga menghitung kelayakan itu dari 30%. Tapi kalau soal bank, itu bank tuh masih punya ini kok, masih punya toleransi. Dia tuh banyak variabel yang diperhitungkan, sehingga kadang-kadang kita tuh boleh nyicil lebih dari 30% penghasilan kita. Misalnya penghasilan 10 juta, ternyata boleh loh nyicil 5 juta gitu.
Nah, tapi kan dia nanti ngitung dulu berkeluarga, nggak punya anak berapa, istrinya berapa, yang kerja istrinya berapa, yang berapa nganggur gitu ya, kerja. Itu. Oke, kelihatannya menjawab ya, atau saya ini sudah Berarti menjawab dari tadi nih. 20 tahun ya. Tapi itu kan fix. Sampai sampai selamanya itu ya berarti ya. Rumah apa namanya? Rumah yang dari pemerintah itu mungkin ya. Iya. Rumah Ya. subsidi. Kalau bunga fix 3% ini saya juga memang belum nemu ya. Harusnya kalau bunga di apa ya, pada yang umumnya saya temui, kalau bunga 3% ini biasanya fixnya cuma 1 tahun. Dengan kata lain, di tahun kedua dia udah masuk masa floating bro. Nah, nggak apa-apa. Berarti konsekuensinya tahun kedua Mas Akbar harus income-nya nambah. Harus Ya kan? income-nya nambah. Iya. Oke. Kalau mau kondisi keuangannya nggak moret-marit, gitu loh. Iya kan? Iya. Kalau mau tetap bisa muter gitu ya. Tetap nggak nurunin lifestyle apa segala macam. Gitu Mas Akbar ya. Jadi semoga dengan dihitungkan ini punya gambaran. Ya, yang penting punya gambaran dulu lah. Karena gini ya teman-teman ya, banyak loh. Sekian bisa nggak beli rumah? Aja sebenarnya. Cuman balik lagi ini tolong pertanyaannya di muka saya ketutupan. Oh iya ya. Ya, jadi merah ya. Iya, jadi gini loh teman-teman. Ketika kita ngomongin finansial, apapun ekspektasi yang teman-teman di sini punya, hitungan. Karena kita dealing with numbers di sini. Gitu loh. Nggak kira-kira. Oh, kira-kira sini. Nggak, jangan dikira-kira. Memang asumsi ya, ekspektasi ya, tapi harus dirupakan dalam angka, gitu loh. Ini ada. Terima kasih Pak, terbantu sekali dengan jawabannya. Mas Akbar kalau mau ngitung-ngitung sendiri, boleh kunjung ke Prof. Ivan ya. Nah, jadi gitu, seperti itu. Bisa nggak beli rumah? Nah, kan pertanyaan selanjutnya, beli rumah yang harganya berapa? Gitu kan ya. Bisa aku pensiun di umur 60 tahun. Ya, untuk pensiun di umur 60 tahun kan pasti harus punya angka fire number-nya itu berapa. Jadi segala sesuatu fire number itu apa, memang harus financial independence, retire early. FI number sih sebenarnya. Gitu ya. Bukan fire number sih, FI number, financial independence number. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi siang pun saya juga barusan ngitungkan dana pendidikan anak. Nah, jadi kalau memang teman-teman memang serius untuk melakukan financial planning untuk memenuhi kebutuhan keuangan di masa depan, itu harus benar-benar menentukan balance-nya, gitu loh. Karena kalau kita mau maksimal ya, mau menentukan bahwa anak kita ini nanti mau dipastikan bisa masuk university atau kampus yang sesuai dengan minatnya kita, dan kita mau menyiapkan dari awal, nah itu jadi harus ditemukan titik imbangnya. Jadi tujuan keuangannya apa? Ada pensiun, ada KPR rumah, pendidikan anak, belum lagi nanti kalau mau umroh atau ibadah haji. Nah, dari 4 tujuan ini teman-teman tentukan berapa persentasenya, gitu loh ya. Ini sekian persen. Jadi sudah ada gambaran bahwa ya sudah, manage your expectation juga, sesuaikan dengan kondisi Anda. Kalau kondisi Anda kuatnya tadi tadi ada salah satu yang ngomong kalau gajinya 10 juta per bulan, ya wes Anda harus act your wage gitu loh. Anda harus bertingkah seperti income-nya Anda berapa, gitu ya. Karena kalau maksa, nah segala sesuatu hal yang dipaksa itu kan nggak maksimal ya, pasti ada konsekuensinya juga ya. Nah,
saya suka prinsip bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian gitu loh. Jadi memang kalau ngomongin personal finance itu selalu ada konsekuensinya. Tinggal teman-teman nanti sesuaikan dengan kondisi. Prioritasnya yang mana? Oh, aku mau kepingin rumah yang 1 M tadi, Mister. Nah, ya wis. Berarti konsekuensinya apa? Mungkin pendidikan anaknya teman-teman di sini nanti nggak bisa seperti yang diharapkan di awal gitu. Gitu sih, tambahannya seperti itu aja sih. Jadi rumah itu ya teman-teman ya, itu cuman salah satu tujuan keuangan. Ya, beli rumah atau kepemilikan rumah itu cuman salah satu tujuan keuangan. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini tujuan keuangannya itu masih banyak. Cuman beberapa mungkin masih ngomong kalau alah pensiun mas nanti, alah pendidikan anak masih nanti, gitu ya teman-teman ya. Sing penting-penting sih aja, sing di depan mata dulu rumah, nah gitu ya. Nah makanya pentingnya mengatur personal finance sejak dini, termasuk investasi juga. Gitu sih kok Ivan. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Oh ada. Ada. Itu nggak bisa ngeliat pertanyaan ya. Berarti cuma host. Nama host. Oke. Ini dari Haris Chandra. Izin bertanya, kalau cicil apartemen melalui developer apa lebih menguntungkan daripada melalui bank? Jadi gini ya, kalau misalnya memang nyicilnya itu pendek, ya langsung aja ke developer. Karena memang di developer itu nggak bisa nyicil panjang. Biasanya itu namanya cicilan in-house ya. Jadi kalau misalnya kita ke developer, kita bayar itu ada 3. 1 cash, 2 cicilan in-house, 3 adalah KPA atau KPR. Nah kalau misalnya yang ditanyakan sama Pak Haris Chandra ini adalah cara bayar in-house, cicil langsung ke developer. Dan biasanya karena kita langsung bayar ke developer tuh paling bisanya itu cuma bayar 12 kali. Jadi anggaplah kalau 24 kali 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya anggaplah harga rumah 480 juta. 480 juta kalau dibagi 2 tahun alias 24 bulan, jadi 1 bulan 20 juta. Nah kalau memang kapasitas keuangannya segitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau lebih panjang, mau lebih murah cicilannya, ya sudah harus ke bank ya. Jadinya harus masuk ke bank, masuk ke KPA. Berarti kalau apartemen kan tadi benar ya, nggak salah baca ya. Apartemen, jadinya masuk ke KPA. Nah kalau sudah masuk bank itu kita baru bisa ngomong mau nyicil 5 tahun, mau nyicil 10 tahun, mau nyicil 20 tahun, itu bisa. Terus tadi pertanyaannya sebetulnya Pak, menguntungkan atau enggak? Ya itu dia tadi ya. Kalau misalnya memang sanggup, silakan nggak apa-apa ke developer. Tapi pasti developer ambil untung ya, nggak mungkin dia itu langsung harga cash dibagi 24. Berarti diambil inceran dulu berapa persen, baru dibagi 24. Kalau soal menguntungkannya VS Bank, itu harus kita compare. Jadinya antara dia in-house-nya developer itu lebih mahal berapa dari harga cash, kita bandingin sama harga KPR yang sudah lebih mahal. Kalau dimasukin ke bank, harga KPR ini bakal dibungakan lagi. Itu harus dibandingkan. Jadinya tergantung developer ngambil cuan berapa. Kalau ngambil cuannya gede banget, bisa aja KPA atau KPR lebih murah. Kalau kita kedatangan tamu ketiga ya, Mr. Rick ya. Bintang tamu nih. Bintang tamu cilik nih. Oh, bintang tamu cilik. Ya. Ini the next financial planner nih ya. Oke, Pak Haris Chandra ya. Kayaknya jawabannya seperti itu. Lebih untung atau enggaknya itu kita harus lihat dulu bunga bank. Kita harus lihat dulu perbedaan harga cash ke harga in-house ke harga KPA itu berapa. Baru kita bisa tahu lebih cuan mana, harus dihitung. Nggak ada aturan baku lebih untung mana. Itu. Mau nambahin Mr. Ya, sudah cukup. Sudah cukup, saya
ke pertanyaan berikutnya lagi kalau gitu ya. Silakan. Kita masih ada 5 menitan. Masih ada 5 menitan. Oke. Bank biasa menggunakan bunga anuitas. Cicilan di awal porsi bunganya lebih besar daripada pokok utang. Dari mulyanto.id. Benar banget. Jadinya memang ketika misalnya 15 tahun, cicilan itu di tahun pertama atau bahkan di bulan pertama, porsinya jauh lebih besar bunganya daripada pokoknya. Pokok itu maksudnya porsi yang dibayarkan untuk mengurangi jumlah utangnya. Nah, makin lama, makin masuk tahun kedua, makin masuk tahun ketiga, itu baru bakal yang bunga ini, pembayaran ke bunga ini turun, pembayaran ke pokok tambah naik. Sampai dia bisa balap. Itu namanya anuitas tadi, bener ya, Mr. Sugi? Setahu saya anuitas kok. Ya, itu kayaknya nggak cuman kasih informasi aja. Dan teman-teman kalau memang nggak bisa bayar, kan seperti saya orang visual, ini ngomongin apa sih? Nanti download kalkulatornya itu nanti akan bakal ketahuan. Di sana terlihat jelas ya. Jadi di tahun pertama berapa, bayar pokoknya berapa, ya kan? Di kalkulator kan ada. Ya, di kalkulator ada. Mungkin next question Ko Ivan, kita tinggal beberapa menit lagi ini. Ya udah kalau gitu, nggak jadi saya tunjukin deh. Ntar bisa download sendiri ya. Download aja. Oke, tadi dari Fire ini pertanyaannya 2. Ini saya klik yang Fire dulu deh. Ya boleh tak jawab ya. Ini Michiko soal Fire. Misal punya 1M di reksadana, return 7%, lalu hasil return bayar cicilan rumah 1M. Belum ganti. Oh, belum ganti. Tempat saya sudah ganti. Saya bacain lagi ya, Mr. Rick. Soal Fire, misal saya punya 1M di reksadana, returnnya 7%. Lalu hasil return buat bayar cicilan rumah 1M. Is it okay? Nah, jadi gini, apakah returnnya 7% itu fix? Investasinya Haine Michiko. Kalau bunga itu fix loh. Bukan fix ya, maksudnya sudah ditentukan loh. Bukan kayak fix ya gini loh. Tahu maksudnya ya? Maksudnya bukan ada pasar yang menentukan gitu ya. Pasar yang menentukan permintaan, penawaran, banyak penawaran, berarti murah. Banyak permintaan, berarti harga reksadana naik gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu memang is it okay? If it is okay for you ya why not? Gitu loh. Paling enggak 7% ini bisa menutup bunga hutangnya. Tapi apakah nggak lebih baik kalau 1M ini dijadikan DP? Gitu kan? Mengurangi DP, cicilannya kecil gitu ya? Iya, dia punya rumah 1M. Dia punya aset lancar 1M. Ya kan? Di reksadana. Di reksadana. Dia kepingin nyicil rumah seharga 1M. Kenapa nggak beli cash rumahnya aja? Kalau saya bayangin ya, saya jadi Michiko. Soalnya kalau saya masuk ke reksadana terus nyicil, 1M saya tetap ada, Mister. Saya nyicil rumahnya, 1M saya nggak hilang, tidak saya bayarkan ke penjual. Gitu kan. Bagus juga pertanyaannya. Dan juga soal bunganya tadi, 1M ini utuh ya. Jadi 7% itu, misalkan ini rata-rata 7% ya returnnya ya, itu ngitungnya dari 1M. Ya kan? Ngitungnya dari 1M, dan kalau di reinvest ulangkan, ini tetap compounding. Gitu lah. Ya. Oke, masuk akal juga pembelaannya. Tapi kalau di dalam rumah, pokok hutangnya akan terus berkurang. Iya. Nah, jadi misalkan 7%-nya misalkan nih bunga hutangnya 7%. Nah, yang awal kan memang 7% ngitungnya dari 1M. Nanti tahun kedua 1M-nya sudah berkurang
berkurang pokoknya. Tapi kan nanti tambah kecil, seperti itu. Iya. Sementara kalau compoundingnya reksadana itu tambah gede gulungnya. Gitu ya kita maksudnya. Ya. Oke, berarti masuk akal nih. Isi oke lah ya, tergantung pilihan lah gitu kan ya. Mau yang mana? Kalau mau ngitung kan kalau malam ini nggak bisa ya. Kalau mau dihitung ya harus duduk pakai ini benar-benar ngitung. Dan juga gini, ada juga unsur-unsur yang nggak pasti juga. Reksadana apa itu tadi? Rentutnya 7%, apakah fix? Terus nanti waktu masuk ke floating bunga bisa-bisa sampai 11%, ya kan? 11%, iya 11%, tapi pokoknya juga sudah berkurang kok Ivan. Jadi nggak bisa segampang itu. Lebih cuan yang mana? Ini apa ini? Variabelnya itu terlalu harus kita tulis. Iya. Ya. Gitu. Fik ada satu lagi loh pertanyaan. Boleh. Habis gini mati loh. Dari orang yang sama. Oke. Ini nih Ciko, apakah floating untuk mengantisipasi inflasi ya? Jadi selama 10 tahun ke depan memang harga rumah sesuai. Ini perhitungan yang kita lakukan tadi itu sama sekali tidak menghitung inflasi, sama sekali tutup mata terhadap inflasi. Kalau kita masukkan inflasi, variabel inflasi lagi ke dalam sini nanti bakal jadi ruwet banget gitu. Jadi floating itu semata-mata hanya karena bank apapun yang kita KPR-kan itu, dia itu sebetulnya bunganya ngikutin Bank BI, Bank Indonesia. Cuma kenapa dia bisa bilang fix berapa tahun, berapa persen, itu adalah promonya dia. Kalau misalnya lebih murah, berarti ya dia nombokin dulu di awal, nanti dia ngambil contoh tuh floatingnya. Singkatnya gitu, karena waktunya terbatas ya, Mister. Ya. Habis gini mati ini. Ya teman-teman, kalau mau ngobrol lebih lanjut, boleh follow Mindset Duit dan Ivan Olianto, karena kita akan menyediakan giveaway free financial check up untuk mengatur seberapa Anda siap untuk membeli rumah idaman Anda. Silakan Pak Ivan, closing. Oke, tadi kelihatannya pertanyaan udah banyak dan menurut saya karena tadi ya kelihatannya masih banyak yang kurang dapat gambarannya, mending di-download aja tadi kalkulator KPR-nya supaya juga bisa ngelihat angsuran VS bunga, VS pokoknya dari tahun ke tahun itu berjalannya gimana sih gitu. Nanti kalau saya nunjukin waktunya udah habis gitu ya.